Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu, kelas 10E, yaitu Femia Syafini Akila. Saya Dea Widya Sembiring. Saya Andi Naura. Saya Muhammad Fadli Kajayani. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu kerajaan Islam yang berada di Indonesia, yaitu Kerajaan Malaka. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kerajaan Malaka adalah kerajaan di Semenanjung Malaya yang berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Kerajaan Malaka memiliki sejarah panjang dengan raja-raja yang berkuasa pada masa kejayaannya. Awal mula berdiri Kesultanan Malaka berasal dari buntut serangan Kerajaan Majapahit di akhir abad ke-14 yang sedang melakukan ekspansi hingga ke Singapura. Serangan Majapahit tersebut membuat para Meswara, yaitu raja terakhir Kerajaan Singapura, melarikan diri hingga ke pesisir selatan Malaka. Dalam Sulalatus Salatin 1979, manuskrip bahasa Melayu, para Meswara akhirnya mendirikan kerajaan baru di tepi Selat Malaka pada 1405 Masehi yang bernama Kerajaan Malaka. Lalu, kok bisa sih Kerajaan Malaka berubah menjadi kesultanan? Islamnya Kerajaan Malaka berangkat dari hubungan pernikahan Kerajaan Samudra Pasai. Disebutkan raja dari Tamasik para Meswara yang pindah ke Malaka dan menjadi raja pertama Kerajaan Malaka beristrikan putri dari Kerajaan Pasai. Saat itu, posisi Kerajaan Malaka jauh dari Selat Malaka. Pedangan saat itu pun masih dikuasai Samudra Pasai. Setelah menjalin hubungan dengan Samudra Pasai, para Meswara memeluk Islam. Dengan Islamnya sang sultan, maka Islamlah seluruh kerajaan dan rakyatnya. Islam pun menjadi agama resmi Kerajaan Malaka. Perkembangan pendidikan di Kerajaan Malaka terjadi dengan cukup baik, di mana Kerajaan Malaka berpartisipasi dalam pembelajaran dan juga pengajian yang mengajarkan mengenai agama Islam. Perkembangan pendidikan juga terjadi di dalam istana, di mana di dalam istana terdapat banyak perpustakaan-perpustakaan yang menyediakan buku-buku yang berasal dari bahasa Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat di Kerajaan Malaka. Besarnya antusiasme Kerajaan Malaka terhadap pendidikan dan juga pembelajaran agama Islam mengundang banyaknya pengajar-pengajar dan juga ulama-ulama khususnya dari negeri Arab untuk datang dan membantu menyebarkan pendidikan dan juga pengajaran mengenai agama Islam. Suksesnya perkembangan pendidikan di Kerajaan Malaka ditandai dengan berubahnya sikap dan juga pola pikir masyarakat Kerajaan Malaka mengenai kebudayaan, agama, dan juga ilmu pengetahuan menjadi lebih baik. Jadi penyebaran agama Islam Nusantara dibagi menjadi 3 teori. Ada teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Teori Gujarat merupakan teori yang dikemukakan oleh J. Pisnapel dan didukung oleh Christian Snodgrass. Teori ini menyatakan bahwa kalau Islam pertama kali disebarkan di Nusantara melalui pedagang dari Gujarat atau India yang melewati Selat Malaka, yang pada saat itu Selat Malaka dikuasai oleh Kerajaan Samudra Pasai. Teori ini juga menjelaskan kalau Islam di Nusantara berkembang secara masif pada abad ke-13 Masehi. Menurut beberapa sumber yang mengemukakan isi dari teori Persia pertama kali menyebarkan agama Islam Nusantara pada awal abad ke-7 Masehi hingga ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh 2 profesor bernama Profesor Hussein Jaidiningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Mereka beranggapan kalau Indonesia yang dulunya disebut sebagai Kepulauan Nusantara sangat cocok dijadikan untuk wilayah dakwah dan perdagangan oleh Persia. Ada beberapa bukti yang memperkuat teori Persia ini. Beberapa di antaranya adalah penggunaan gelar syah yang digunakan di Persia juga digunakan di Indonesia, serta peringatan Asyura pada tanggal 10 Muharram dalam memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW. Teori selanjutnya adalah teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan di Nusantara langsung melalui oleh orang Arab tanpa perantara bangsa lain. Ulama yang kerap menggaungkan teori Makkah ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kerap disebut dengan Buya Hamka. Beliau menyatakan kalau teori ini merupakan pertentangan dari teori sebelumnya, yaitu teori Gujarat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk Islam di Indonesia yang bermazhab Syafi'i seperti di Mesir. Kesultanan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini cepat berkembang bahkan dalam mengambil alih pelayaran dan perdagangan dari Kerajaan Samudra Pasai yang kalah dalam persaingan. Kesultanan Malaka didirikan oleh para Meswara yang berjaya di abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan oleh Portugis tahun 1511.
Kejatuhan Malaka ini kemudian menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara. Malaka tidak hanya berfungsi sebagai perdagangan saja di Asia Tenggara, tetapi juga merupakan pusat penyebaran agama Islam pada abad ke-15 hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintah Sultan Mansur Shah. Penyebaran agama Islam mengikuti jalur perdagangan. Di Malaka, para pedagang Islam dari Arab, India, dan Persia tidak hanya melakukan aktivitas dagang saja, tetapi juga menyebarkan agama Islam kepada pedagang yang ada di Malaka. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Malaka tidak hanya sebagai bandar niaga yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga telah berperan sebagai sarana pengubah keyakinan masyarakat Asia Tenggara secara damai dan tanpa adanya jalur pemaksaan. Selat Malaka menjadi gerbang keluar masuknya para pedagang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan terpenting karena melalui Malaka hasil bumi seperti rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India. Dengan demikian Malaka menjadi rantai pelayaran yang penting. Demikian penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!